Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa karamihi tanzilur rahmat wal barakat. ثم الصلاة والسلام على إمام الأرض والسماوات سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati segenap para habaib, para sepuh, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus bersama kita Da'ilullah Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga ada bersama kita Al-Habib Hamdi bin Alwi As-Siggaf, dan juga kepada guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Humaid, dan juga ada Kiai Haji Muhammad Hamin selaku pengurus dari pondok pesantren. InsyaAllah semuanya para kiai, para ajunan, para asatid, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di tempat ini, di acara yang mulia untuk memperingati kelahiran manusia yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemuliaan beliau tentu sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kelahiran beliau, sebelum dilahirkan beliau, sebelum diciptakan alam semesta ini, semua Allah muliakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini pun siapapun yang memiliki ikatan, memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mempunyai ikatan yang menyangkut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan kepada Rasulullah, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi menjelang siang ini, kehadiran kita ini kita harapkan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi nanti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah memuliakan manusia-manusia yang di saat kelahiran Nabi Muhammad mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya Abu Lahab, seorang dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia sudah divonis masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tercatat di dalam ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Abu Lahab divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam neraka yang Allah sediakan untuk dia. Maka
ketika vonis tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak melupakan apa yang telah didapati yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau ketika lahir tersebut datang Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya daripada Abu Lahab, datang melihat bahwa di rumah Siti Aminah terpancar cahaya yang begitu terang, dan cahaya tersebut membuat Thuwaibah al-Aslamiyah menghampiri rumah Siti Aminah. Ketika melihat di rumah Siti Aminah, ternyata Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Belum tahu namanya siapa, belum tahu siapa ini anak. Maka di saat itu Thuwaibah al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab, memberikan kabar kepada Abu Lahab, wahai tuanku, bahwa engkau telah mendapatkan seorang anak, seorang ponakan anak laki-laki. Maka kabar tersebut membuat senang Abu Lahab. Kelahiran Nabi Muhammad membuat senang Abu Lahab. Senangnya Abu Lahab ini waktunya singkat. Tidak tiap tahun, tidak setiap saat, tidak berlarut-larut kesenangan tersebut. Senangnya cuma singkat. Dan senangnya tersebut diekspresikan dengan membebaskan budaknya, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Abu Lahab mengatakan kepada Thuwaibah al-Aslamiyah, engkau saya bebaskan, engkau telah saya bebaskan. Maka di saat itu Thuwaibah al-Aslamiyah bebas menjadi budaknya dari budaknya Abu Lahab. Apa tujuan Abu Lahab membebaskan Thuwaibah al-Aslamiyah? Tujuannya karena gembira, tujuannya karena senang atas kabar yang dibawa oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Maka Thuwaibah al-Aslamiyah dibebaskan oleh Abu Lahab. Hal tersebut padahal tidak berlandaskan dengan syariat. Hal tersebut tidak berlandaskan dengan mahabbah. Hal tersebut tidak didasari dengan pengetahuannya kepada Rasulullah SAW. Hal tersebut cuma sebatas gembira mendapatkan ponakan laki-laki. Maka hal tersebut pula yang tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Apapun yang menyenangkan, apapun yang menggembirakan, apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, maka di saat itu maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab, di dalam riwayat, di dalam hadis diceritakan bahwa paman beliau, paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya setelah wafatnya Abu Lahab, di dalam mimpinya Sayyidina Hamzah bertanya kepada Abu Lahab, apa yang telah Allah berikan kepada anda? Maka Abu Lahab mengatakan, Allah menyiksa saya, memasukkan di dalam neraka. Akan tetapi di hari Senin Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di dalam azabku. Allah memberikan keringanan di dalam siksaanku. Ini disebabkan saya pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melupakan Abu Lahab. Diberikan kemuliaan di hari Senin karena hari Senin tersebut pernah dia bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, yang kita adakan acara maulid di tempat ini, yang memang tujuan kita untuk Nabi Muhammad, yang kita khususkan memang ini acara untuk Rasulullah SAW, dan kita yang hadir di tempat ini laki-laki maupun perempuan, tidak ada tujuan kecuali kita datang untuk maulid Nabi Muhammad.
untuk acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau saja dahulu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Lahab dengan membebaskan budaknya dan bergembira atas kelahiran Rasulullah, walaupun Abu Lahab tidak memiliki keimanan kepada Allah, akan tetapi ini yang akan menjadikan kabar gembira bagi kita. Kita yang hadir dengan iman kepada Allah, kita yang hadir dengan iman kepada Nabi Muhammad, kita yang hadir dengan mahabbah kepada Rasulullah, dan kita yakinin apa yang kita lakukan ini akan dibalas dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad, siapapun yang mengagungkan Nabi Muhammad, siapapun yang mencintai Nabi Muhammad, maka kelak nanti di akhirat dia mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan nih yang sedang panas nggak sekarang? Berkeringat nggak? Keringat kita mudah-mudahan yang akan meleburkan dosa-dosa kita. Makanya jangan dikipas, biar air ngocor tuh keringat. Biar apa? Biar dosa-dosa kita, biar nanti Allah akan kirim nih angin. Tuh, ada angin nggak? Ada nggak nih? Berasa nggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangun dari tempat ini melainkan kita diampuni dosa kita oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting nanti di yaumil qiyamah kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teringat satu hadis yang insya Allah hadis ini akan kita bawa dan dijadikan modal buat kita. Apa hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah lima yahdhukum bih min ni'amihi, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahli baiti li hubbi." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah karena Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kita berbagai macam rupa nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala disebabkan Allah telah memberikan banyak karunia kepada kita semua. Allah yang menciptakan kita, Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah memberikan kita nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Maka cintailah Allah. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Nabi Muhammad, ahibbuni li hubbillah. Maka cintailah aku juga. Cintailah Rasulullah. Kata Rasulullah, cintailah aku karena kalian cinta kepada Allah. Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kita juga mendapat cintanya Allah. Karena cintanya Nabi Muhammad juga langsung otomatis kepada cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah harus mencintai Nabi Muhammad. Tidak bisa dipisah. Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisah. Kita cinta Rasulullah, maka kita mendapatkan cintanya Allah. Ketika kita main cinta kepada Allah, harus kita mengikuti daripada cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hibbu ahlul baiti li hubbi. Maka cintailah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Cintailah keluargaku karena kalian cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pengen cinta kepada Nabi Muhammad, harus cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Sila ke jantung si Jikan. Kalau kita cinta keluarga Nabi Muhammad, pasti kita mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa dipisah. Oh, saya mah cintai Nabi aja. Kalau keluarga Nabi saya nggak cinta. Oh, saya cinta Rasulullah saja. Kalau keluarga Nabi entar dulu. Mesti dicek dulu, benar nggak dia keluarga Nabi atau tidak. Mesti dites dulu, benar nggak dia keluarga Nabi atau tidak.
sudah rusak. Keluarga Nabi, keluarga pilihannya Allah. Tidak ada orang yang minta untuk menjadi keluarga Nabi, tidak ada. Nggak ada orang yang mendaftar untuk menjadi keluarga Nabi, tidak. Keluarga Nabi, yang siapapun mereka menjadi keluarga Nabi, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memilih, nggak bisa dibuat-buat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dipenuhi hati kita dengan cinta keluarga Nabi Muhammad, dan dijauhkan hati kita menjadi orang yang benci dengan keluarga Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Allah berkahi kepada kita semua. Karena hadis ini langsung dilanjut oleh guru kita lah Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Dan kita mohon semua antum duduk yang rapi, jangan ada ngerokok, ya, jangan gitu dengerin orang lagi ceramah ngerokok, kayak dengerin deh. Lagi lihat panggung konser, bedain, ini panggung Maulid Nabi, bukan panggung konser atau panggung dangdut, bukan. Tapi panggung Maulid Nabi ini acara tempat ini menjadi mulia karena dengan Nabi Muhammad SAW, maka berlakulah adab berakhlaknya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Allah majama'na jama'an marhumah wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.